Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Mamlatul Khairiyah, 2 Latifatul Khairiyah, ketiga Zainal Arifin, keempat Vivi Nur Cahyanti, dan yang terakhir ada Roro Sekar Anjasari. Di sini kami akan mempresentasikan terkait Kepres nomor 36 tahun 1990. Adapun yang akan kami bahas yakni yang pertama, pasal yang berkesesuaian pada Undang-Undang 45 Amandemen 1 sampai dengan 4. Kedua, substansi pasal yang berkesesuaian pada poin 1. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang merujuk ke peraturan tersebut. Dan yang terakhir, implementasi pasal yang sudah sesuai dan belum sesuai di masyarakat. Oke, untuk yang pertama, saya akan jelaskan terkait pasal yang berkesesuaian pada Undang-Undang 45 Amandemen 1 sampai dengan 4 dengan Kepres nomor 36 tahun 1990. Pada amandemen 1 sampai dengan 4 terdapat pada pasal 28B ayat 2 perubahan kedua yang menyatakan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang berikutnya Kepres nomor 36 tahun 1990 menimbang pada poin A bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Karena itu, pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang berikutnya, substansi pasal yang berkesesuaian pada poin 1. Substansi pasal yang berkesesuaian. Jadi, mengapa ini berkesesuaian? Karena di dalam kedua pasal tersebut sama-sama membahas tentang keberlangsungan dan membangun potensi anak untuk kemajuan negara di masa yang akan datang atau masa depan. Peraturan perundang-undangan lain yang merujuk ke peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang selanjutnya yaitu implementasi yang sesuai di masyarakat, yaitu A. Adanya sekolah luar biasa atau SLB. Dalam hal ini anak yang cacat fisik, mental, dan lemah keadaan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, perlakuan khusus. Yang B yaitu anak saat telah lahir di suatu negara sudah dijamin negara untuk berhak mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan. Yang C yaitu mendapatkan perlindungan hukum khusus anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya lapas khusus anak yang melakukan tindak kriminal. Mereka tidak dicampur dengan lapas yang orang dewasa pada umumnya seperti yang ada di Blitar, yaitu Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Anak Blitar. Yang selanjutnya yaitu implementasi yang belum sesuai di masyarakat. Yang A yaitu anak kurang mendapatkan hak partisipasi di rumahnya. Hal ini bisa dilihat di mana banyak sekali anak yang masih tidak bisa mengungkapkan keinginan, seperti mereka kadang tidak berani untuk mengutarakan makan apa hari ini, jenuh di rumah, ingin liburan. Suatu kebutuhan ini itu seolah sudah diatur oleh orang tua dan anak tidak bisa cenderung takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Baik, untuk poin B, keminatan atau keinginan anak di sekolah menengah atas atau SMA yang tidak terpenuhi, orang tua kerap kali memaksakan jurusan yang diinginkan tanpa menanyakan kepada si anak, seperti orang tua ingin dan menyuruh anak masuk jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA, namun bakat dan minat si anak justru lebih cenderung ke ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kemudian yang C, kasus dugaan pembunuhan pada Angelin di Bali. Kasus tersebut makin mendapat simpati masyarakat karena pada kasus ini Kepolisian Resort Bali menetapkan Margaret McGawey sebagai tersangka utama kasus pembunuhan
gadis berusia 8 tahun tersebut. Di sini Margaret adalah orang tua angkat Angeline yang notabene bukan orang lain atau orang yang tidak dikenal Angeline. Jadi seharusnya orang tua yang melakukan penelantaran, diskriminasi, kekerasan harus berpikir 3 kali lipat karena dia akan berhadapan dengan hukum. Kemudian yang terakhir, mengenai pelecehan anak yang baru-baru ini sering terjadi, bahkan tak lain yang melakukan adalah ayah kandung dari si anak tersebut. Hal ini membuktikan bahwa implementasi hak anak yang belum sesuai dengan ketentuan, yakni anak tidak mendapatkan rasa aman dan damai dalam hidupnya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.